Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera untuk teman-teman di seluruh tanah air. Hari ini Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022. Akhir bulan biasanya kalau pegawai pemerintah yang lain mungkin wajahnya cerah-cerah kalau di akhir bulan ini. Berbeda dengan perangkat desa. Kalau perangkat desa tiap hari ya kayaknya cemas-cemas terus gitu. Kenapa bisa saya katakan begitu? Karena menjelang awal bulan begini kan, kalau teman-teman berangkat teman-teman PNS ASN itu kan siap-siap untuk gajian di tanggal 1. Tapi kalau perangkat desa puyeng tagihan. Beruntung bagi perangkat-perangkat desa yang mungkin belum memiliki tagihan, usahakan jangan punya tagihan. Tak jamin puyeng gitu. Hari ini siang setelah jam kerja, biasanya sampai jam 2 jam 3. Ini Mas Tanto, staf di kantor kami. Siap Mas Tanto? Siap. Rajin bekerja, rajin membantu orang tua. Tidak lupa menabung. gosok gigi. Kali ini tema yang akan kita bahas nanti apa ya? Yang kemarin sempat ramai, yaitu tentang status kepegawaian dari perangkat desa. Itu kantor saya agak rusak, rencana mau direhab. Ini yang akan kita bahas nanti. Kemarin kan sempat ada wacana terkait dengan status P3K bagi perangkat desa. Kita di ruang pelayanan. Ini yang asal Boy, itu namanya Mbak Mary. Ya, kalau ini yang lemah gemulai namanya jadi Mbak Mary ini masuk di tahun 2021. Dia sebagai kasih kesera, masih bujang, masih single, bukan double ataupun triple. Masih single. Jadi nanti bagi teman-teman yang mungkin menaruh hati, menaruh rasa, atau mungkin ada perasaan deg-degan ketika melihat dia, itu wajar. Saya sendiri kalau melihat Mbak Mary ini tidak hanya deg-degan, teratapan. Bisa nanti di link kita cantumkan nomornya di link deskripsi. Nanti kalau mau menghubungi ya siapa tahu jodoh kan gitu. Kalau Mbak Lina itu PLT kasih kakak umum ya, umum dan tata usaha, maksudnya bareng. Semuanya subur-subur karena perangkat desa Termes itu tidak ada yang merana. Itu jadi pembahasan nanti terkait status perangkat desa. Ini Bu Polo, sugeng siang Bu Polo. Pembahasan terkait status perangkat desa di tahun 2023 secara detail akan kita kupas. Oke? Sudah kita siapkan sebenarnya untuk materinya, tapi bentar aja. Saya sama Mas Tanto, kita foto warga yang terima bantuan PLT untuk laporan, oke? Ternyata masih menunggu penerima bantuannya, masih di pasar. Jadi sedikit kita cuplik ya. Ini mohon maaf kalau audionya mungkin agak terganggu, suara-suara kendaraan. Jadi beberapa waktu yang lalu kan sempat santer itu berita terkait status kepegawaian perangkat desa di tahun 2023. Posisi bos. Setelah pemerintah akan menghapus tenaga honorer di Dinas
dinas-dinas pemerintahan. Nah, Keliling ini menjadi satu kekhawatiran bagi perangkat kisaran jam desa. pirang? Karena pada tahun 2023 itu Kisaran jam nanti pirang? yang akan diakui oleh pemerintah dalam status kepegawaian itu hanya PNS dan P3K. Iya, iya. Sing penting Jadi enak setelah training ini paling. tenaga Nah, honorer iya, dihapus, Nek rene, nek hanya ya ya ya. PNS oke. dan P3K lah yang diakui pemerintah sebagai pegawai bagian dari pegawai pemerintah. Meski dari Kementerian Dalam Negeri melalui Pak Satria Gunawan sebagai kabit apa ya saya lupa, saya sempat komunikasi lewat WA, beliau menekankan untuk teman-teman perangkat desa jangan khawatir, penghapusan tenaga honorer itu sifatnya dari dinas instansi pemerintah yang lain. Perangkat desa kan ikut di Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Jadi jangan khawatir. Yang menjadi kekhawatiran bukan itu, Pak Satria. Menurut saya pribadi, bukan penghapusan tenaga honorer, tapi pengakuan pemerintah di tahun 2023 setelah penghapusan tenaga honorer yang diakui pemerintah ini hanya PNS dan P3K. Lalu perangkat desa akan diakui sebagai apa? Apakah honorer? Apa outsourcing? Atau apa? Nah ini kan menjadi kekhawatiran kita. Sementara selama ini kan kita menggunakan seragam PNS, kita mendapatkan fasilitas dari pemerintah, kita mendapatkan penghasilan yang bersumber dari anggaran pemerintah. Tapi kita tidak diakui dalam sistem kepegawaian pemerintah. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kita. Oke, sementara itu nanti kita lanjut. Kalau sudah ambil foto dari penerima bantuan, tetap stay di channel ini. Salam dari perantauan, tetap semangat. Setiap masalah pasti ada solusi, yang penting bersabar. Bukan gitu Mas Tanto? Oke. Ya. Berjuang. Oh ya, Mas Tanto ini pengelola tempat pancingan ikan, namanya Gaul. Pancingan Strike Gaul di Desa Tremes. Itu banyak inovasi-inovasi, baik itu lomba-lomba atau kreasi nanti di pemancingan. Kapan-kapan kita secara eksklusif akan bikin liputan konten tentang pemancingan strike gaul di Tremes. Jadi lanjut nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal Februari, awal 2022 akan ada webinar Sapa Desa dari Kementerian Dalam Negeri. Di situ dengan tema peningkatan kapasitas aparatur perangkat pemerintahan desa. Dalam kesempatan itu sempat disinggung permasalahan tentang status dari perangkat desa itu sendiri. Kebetulan saya pribadi bertanya terkait dengan masalah tersebut. Dalam pemateri yang saat itu Pak Dr. Andes Nana Wahyudi menyampaikan bahwa dari Kementerian Dalam Negeri sendiri sudah mengajukan usul terkait status perangkat desa ini akan masuk dalam skema P3K. Kenapa P3K? Nah, ini yang menarik. Alasannya sebagai berikut ini, bisa dilihat dalam tulisan. Jika kita melihat status P3K dalam sistem pemerintahan, ini adalah pegawai pemerintah dengan kontrak kerja, artinya ada batas waktu tertentu yang itu sudah diatur oleh undang-undang. Kalau tidak salah, minimal 1 tahun, maksimal 30 tahun dengan periode tertentu untuk perpanjangan masa kontrak kerja. Nah ini kalau dilihat, meskipun gini aja, sebagai contoh, kita ambillah
kontrak kerja perangkat desa itu akan disesuaikan dengan masa jabatan kepala desa sebagaimana diusulkan oleh organisasi desa beberapa waktu yang lalu, yang itu masuk dalam draft revisi undang-undang desa. Sempat terjadi kisruh juga terkait soal itu, di mana masa jabatan perangkat desa disesuaikan atau berakhir dengan masa jabatan kepala desa. Nah, ini kalau dilihat skemanya hampir sama dengan skema di P3K. Nah, apabila ini terlaksana, artinya perangkat desa akan mengalami kerugian di masa kerja. Kita tahu selama ini perangkat desa diatur di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Perangkat desa berhenti masa jabatan perangkat desa sampai dengan usia 60 tahun. Meskipun ada beberapa wilayah yang menggunakan Undang-Undang nomor 5 tahun 79, masa jabatan perangkat desa di usia 64 atau 65 tahun. Nah, ini akan menjadi satu kerugian tersendiri bagi perangkat desa apabila dalam skema P3 nanti masa jabatan perangkat desa akan berkurang menjadi periodisasi itu tadi atau dalam jangka waktu tertentu. Tapi yang perlu menjadi catatan juga, selain masa kerja, ini masih ada. Nah, ini yang harus nantinya menjadi fokus organisasi yang beranggotakan aparatur pemerintah desa, baik itu PPDI, PAPDESI, PPDRI atau DPD, maksud saya DPN, APDESI atau organisasi lain yang beranggotakan aparatur pemerintah desa dalam memperjuangkan status kebangsaan dari perangkat desa itu sendiri. Jangan sampai kemudian ada kerugian bagi perangkat desa ketika ikut dalam skema P3K. Selain itu, dalam catatan saya terkait dengan status P3K apabila perangkat nanti masuk dalam skema itu, ada keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh oleh perangkat desa. Sebagai contoh, tunjangan. Kita tahu ada beberapa kabupaten yang sudah menerbitkan regulasi terkait tunjangan yang diterima perangkat desa. Tapi pada pelaksanaannya, pemberian tunjangan ini kan kembali berdasar pada kemampuan dari desa itu sendiri, keuangan desa itu sendiri. Artinya kalau desa ini memiliki PAD yang tinggi, dia bisa memberikan tunjangan tersebut. Tapi kalau desa itu kategori desa miskin, tidak memiliki sumber pendapatan, sama saja, meskipun sudah ada aturan yang memperbolehkan. Kalau di tempat saya sendiri, selain ada tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan yang difasilitasi BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, itu ada pemberian tunjangan hari raya yang nominalnya 1 kali besaran gaji yang diterima oleh perangkat desa selama ini. Nah, untuk daerah-daerah lain tentu menyesuaikan di aturan di regulasi mereka. Adapun tunjangan yang diterima P3K berdasarkan peraturan itu bisa dilihat dalam tulisan berikut ini. Kemudian terkait dengan gaji. Nah, ini yang paling menarik. Karena kita tidak munafik ketika kita bekerja, tentu gaji menjadi salah satu faktor yang pertimbangan kita dalam bekerja. Menariknya dalam skema P3K itu nantinya gaji yang diterima itu tidak akan dipukul rata.
tidak sama dengan perangkat desa selama ini. Kita tahu gaji kita telah diatur di PP nomor 11 tahun 2019, yaitu setara PNS golongan 2A dengan masa kerja 0 tahun atau sebesar Rp2.022.000. Dipukul rata baik itu perangkat desa yang baru, perangkat desa yang lama, perangkat desa yang menguasai aplikasi atau yang tidak menguasai aplikasi, perangkat desa yang rajin masuk kerja ke kantor, atau perangkat desa yang mungkin seminggu hanya 1 kali atau 2 kali masuk kerja. Itu sekarang, kondisi sekarang ini kan dipukul rata. Gaji yang diterima itu Rp2.022.000 standar dari PP nomor 11 tahun 2019. Nah, ini berbeda dengan di P3K itu nanti. Jadi di P3K ada yang namanya MKG, masa kerja golongan. Itu nanti akan berdasarkan berapa lama kita bekerja. Skemanya sebagai berikut. Dalam pemberian gaji atau penghasilan tetap, meskipun sudah diatur di PP nomor 11 tahun 2019, tapi pada pelaksanaannya di beberapa wilayah itu masih saja ada kendala-kendala, baik itu nominal yang tidak sesuai atau penyaluran yang dirapel 3 bulan atau bulan sekali. Bahkan di kemarin saya sempat baca ya di Rokan Hilir Riau, dari Riau. Salam buat Ketua PPDI Rokan Hilir dan Provinsi Riau, Ibu Nina Sihaan, semoga sehat selalu. Di situ ada gaji bulan November atau Desember tahun 2000, yang itu yang belum 2020, itu yang belum terbayarkan. Nah, ini sangat-sangat memprihatinkan sekali. Moga-moga sudah terbayarkan ya Bu Nina ya. Semoga dapat semoga sudah tersalurkan. Salam buat teman-teman yang di Riau. Itu sebagai salah satu contoh aja bagaimana sistem penggajian kita meski sudah diatur di PP nomor 11 tahun 2019 masih ada kekacauan. Diharapkan nanti kalau yang masuk di skema P3K, hal ini tidak lagi terjadi. Jadi sistem penggajian sudah tiap bulan. Oke, sementara itu dulu pembahasan kita secara sederhana terkait dengan status dari kepegawaian dari perangkat desa setelah penghapusan tenaga honorer di tahun 2023. Semoga yang menjadi kekurangan dari skema yang ditawarkan pemerintah ataupun yang diusulkan oleh rekan-rekan perangkat desa itu sendiri dapat diantisipasi sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru seputar dengan status dari perangkat desa itu sendiri. Ada orang gila. Bukan, maksud saya ada orang dengan gangguan kejiwaan. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tetap semangat, setiap permasalahan ada solusinya. Salam dari perantauan.